Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunitri Dini Purnamasasi dengan NIM akhir 079, Fakultas Vokasi Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam video kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang hazard, risiko, dan pengendaliannya. Pada setiap lokasi dan aktivitas pasti memiliki hazard dan risiko masing-masing. Pada setiap hazard dan risiko tentu memiliki pengendalian masing-masing yang perlu kita terapkan untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan seperti aksiden atau kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja sendiri bukan hanya dapat kita jumpai pada perusahaan atau tempat kerja saja, tetapi juga di setiap aktivitas meskipun itu berada di lingkungan rumah. Lalu, apa sih pengertian dari hazard, risiko, dan apa saja faktor pengendalian itu? ISO mendefinisikan bahaya sebagai sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera atau sakit. Sedangkan risiko didefinisikan sebagai kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan cedera parah atau sakit akibat kerja atau terpaparnya seseorang pada suatu bahaya. Jadi, bahaya adalah sifat dari proses yang dapat merugikan individu dan risiko adalah kemungkinan bahwa itu akan terjadi bersama dengan seberapa parah akibat yang akan diterima. Hazard pada lingkungan kerja dapat dikelompokkan menjadi 6 hazard. Yang pertama adalah hazard mekanik, hazard biologi, hazard fisika, hazard kimia, hazard ergonomi, dan hazard psikologi. Adapun pengertian dari pengendalian risiko adalah suatu hierarki yang dilakukan berurutan sampai dengan tingkat risiko berkurang menuju titik yang aman. Pengendalian risiko tersebut adalah eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan alat pelindung diri. Berikut adalah contoh hazard, risiko, dan upaya pengendaliannya. Pada aktivitas menjahit menggunakan mesin jahit, potensi bahaya mekaniknya adalah jarum jahit yang terdapat pada mesin jahit. Risikonya, jarum jahit pada mesin jahit dapat mengenai jari tangan saat kita tidak berhati-hati. Apabila jari tangan tertusuk, jarum tentu dapat menyebabkan luka pendarahan pada jari. Pengendalian risikonya yang pertama, eliminasi. Jarum tentu termasuk komponen penting pada mesin jahit agar dapat berfungsi dengan baik. Jadi, kita tidak dapat menghilangkan jarum pada aktivitas ini. Yang kedua adalah substitusi. Kita juga tidak dapat mengganti jarum pada aktivitas ini dikarenakan memang jarum adalah komponen terpenting saat menjahit. Selanjutnya adalah modifikasi engineering. Memasang lampu atau penerangan yang menghadap pada jarum agar penjahit dapat melihat dengan jelas letak jarum sehingga dapat mencegah risiko tertusuknya jari oleh jarum jahit. Selanjutnya adalah administrasi, menghimbau kepada penjahit agar lebih berhati-hati saat menjahit. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara menempelkan stiker himbauan yang bisa ditempelkan di dinding atau di sekitar mesin jahit. Selanjutnya adalah alat pelindung diri. Kita dapat menggunakan sarung tangan yang tebal ataupun sarung tangan non-kain pada saat menjahit, agar pada saat terkena jarum tidak sampai tertusuk pada jari tangan. Potensi bahaya mekanik yang selanjutnya adalah gunting yang digunakan untuk memotong benang. Risikonya, permukaan gunting yang tajam apabila mengenai jari tentu juga dapat menimbulkan luka pendarahan pada jari. Penempatan gunting yang tidak hati-hati juga dapat mengakibatkan jatuhnya gunting yang dapat mengenai kaki penjahit. Pengendalian risikonya yang pertama, eliminasi. Kita tidak dapat menghilangkan gunting karena gunting juga komponen penting karena digunakan untuk memotong benang. Yang kedua, substitusi. Kita dapat mengganti gunting dengan alat pemotong yang lebih kecil seperti cutter atau silet. Selanjutnya adalah modifikasi engineering. Membuat tempat atau wadah untuk menaruh alat-alat jahit khususnya benda tajam seperti gunting, silet, cutter, jarum, dan yang lainnya agar tidak ditaruh sembarangan. Selanjutnya, administrasi. Menghimbau kepada penjahit agar lebih berhati-hati saat menjahit, khususnya dengan benda tajam. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara menempelkan stiker himbauan yang bisa ditempelkan di dinding atau di sekitar mesin jahit. Selanjutnya, alat pelindung diri.
dapat menggunakan safety boot, namun hal tersebut dapat menyulitkan saat menjahit. Potensi bahaya fisika, yakni kebisingan yang ditimbulkan dari suara mesin jahit. Risikonya, kebisingan dapat menimbulkan beberapa dampak pada diri pekerja, seperti gangguan pendengaran, stres, sakit kepala, dan lain sebagainya. Pengendalian risikonya, yang pertama, eliminasi. Kita tidak dapat menghilangkan kebisingan ini dikarenakan kebisingan ini sendiri ditimbulkan oleh suara mesin jahit, dan mesin jahit adalah satu komponen utama pada aktivitas menjahit ini. Yang kedua adalah substitusi. Kita dapat menggunakan mesin jahit dengan mesin jahit yang minim dari suara bising. Yang selanjutnya adalah modifikasi engineering. Kita dapat menambahkan oli pada mesin jahit karena suara bising yang berlebihan umumnya ditimbulkan oleh mesin jahit yang kurang pelumas. Yang selanjutnya adalah administrasi. Kita dapat memberi himbauan pada pekerja agar lebih memperhatikan kebisingan saat bekerja. Selanjutnya, alat pelindung diri. Kita dapat menggunakan earplug atau pelindung telinga saat menjahit agar mengurangi risiko dari kebisingan. Potensi bahaya elektrik, yakni aliran listrik yang digunakan pada dinamo atau pedalnya. Risikonya, apabila terdapat masalah ataupun kerusakan pada aliran listrik, baik dari kabel pengantar, stop kontak, ataupun masalah lain dari sumber listrik, maka dapat menimbulkan risiko tersetrum. Tersetrum sendiri tentu dapat menimbulkan banyak efek yang berbahaya bagi tubuh, hingga dapat menyebabkan kematian. Pengendaliannya, yang pertama, eliminasi. Apabila menggunakan mesin penggerak seperti dinamo, tentu listrik merupakan komponen penting dan tidak dapat dihilangkan pada mesin jahit, karena dinamo tidak dapat bergerak apabila tidak terdapat aliran listrik. Yang kedua, substitusi. Kita dapat mengganti mesin jahit yang menggunakan dinamo menjadi mesin jahit dengan pedal manual untuk menggunakan mesin jahit. Yang selanjutnya adalah modifikasi engineering. Kita dapat memasang alat pendeteksi aliran listrik pada mesin jahit, sehingga apabila terjadi permasalahan pada aliran listrik ataupun terdapat kondisi abnormal pada aliran listrik yang dapat memicu timbulnya bahaya seperti tersetrum, hal tersebut dapat terdeteksi dengan adanya alat pendeteksi aliran listrik, maka listrik pada mesin jahit akan otomatis mati. Yang selanjutnya adalah administrasi. Kita dapat menyampaikan pada penjahit tersebut untuk selalu memeriksa dan memperhatikan kondisi aliran listrik pada kabel dinamo sebelum melakukan aktivitas menjahit, seperti memeriksa kondisi kabel pengantar ataupun dari stop kontak. Yang selanjutnya adalah alat pelindung diri. Penjahit dapat menggunakan sarung tangan dan sandal karet saat ingin mencolokkan kabel dinamo pada stop kontak. Potensi bahaya ergonomi, yakni posisi penjahit yang terus-menerus menunduk saat menjahit. Risikonya, posisi kurang ergonomis seperti menunduk dan dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama dapat menyebabkan munculnya keluhan gangguan muskuloskeletal pada kepala, leher, dan juga punggung. Pengendalian risikonya, yang pertama, eliminasi. Sulit untuk menghilangkan kebiasaan menunduk pada penjahit, karena pada saat mereka menjahit, dengan secara otomatis mereka pasti menunduk untuk memperhatikan apa yang mereka jahit. Yang kedua, substitusi. Kita dapat mengganti kursi penjahit dengan kursi yang sesuai dengan postur tubuhnya agar dapat mengurangi posisi menunduk pada penjahit. Selanjutnya, modifikasi engineering. Memberikan kursi otomatis yang dapat diatur tinggi rendahnya untuk menyesuaikan posisi dan postur penjahit. Yang selanjutnya, administrasi. Memberikan batasan waktu pada pekerjaan agar tidak secara terus-menerus melakukan posisi yang tidak ergonomis. Selain itu, juga dapat dilakukan peregangan setiap 20 menit sekali untuk mengurangi risiko kelelahan pada penjahit. Yang selanjutnya adalah alat pelindung diri. Tidak ada alat pelindung diri khusus yang bisa digunakan, namun penjahit bisa menggunakan bantal leher untuk melindungi leher dari rasa kelelahan yang berlebih. Potensi bahaya psikologi, yakni beban kerja yang berlebihan dan tak kunjung selesai dari banyaknya jahitan yang belum diselesaikan. Risikonya, beban kerja yang berlebihan dan tak kunjung selesai yang diakibatkan oleh jahitan yang belum diselesaikan dapat memicu munculnya perasaan stres dan penat pada penjahit. Pengendalian risikonya, yang pertama, eliminasi.
tentu kita tidak dapat melakukan eliminasi pada beban kerja. Yang kedua adalah substitusi. Kita juga tidak dapat mengganti beban kerja pada aktivitas ini. Selanjutnya, modifikasi engineering. Kita dapat memberikan alat untuk mengontrol beban kerja agar tidak terlihat menumpuk dan memicu rasa stres pada penjahit. Yang selanjutnya, administrasi. Membuat target hasil jahit setiap harinya yang sesuai dengan kemampuan diri agar beban kerja tidak terlalu banyak dan menumpuk. Agar beban kerja tidak terlalu banyak dan menumpuk. Selanjutnya, alat pelindung diri. Tidak ada alat pelindung diri khusus pada potensi bahaya ini. Namun, penjahit dapat menggunakan sandal karet dan juga sarung tangan untuk berjaga-jaga apabila rasa